Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan tampilkan topik yaitu perhitungan kebutuhan batu bara untuk ketel uap atau boiler di pabrik gula rafinasi. 1. Pendahuluan. Di pabrik gula rafinasi yang menggunakan raw material utama gula mentah atau raw sugar, pada umumnya menggunakan bahan bakar batu bara, antara lain di PT Dharma Usaha Sukses, Cilacap, dan Fuel Oil di PT Bermis Madu Sejati di Bojonegara, Cilegon. Jenis bahan bakar akan mempengaruhi rendemen ketel atau boiler efisiensi. A. Bahan bakar ampas tebu atau bagas dengan net calorific value atau NCV kurang lebih 1.800 kilokalori per kilogram akan dihasilkan rendemen kurang lebih 78%. B. Bahan bakar batu bara atau coal dengan NCV 5.200 kilokalori per kilogram akan dihasilkan rendemen kurang lebih 81%. C. Bahan bakar fossil oil dengan NCV 9.497 kilokalori per kilogram akan dihasilkan rendemen lebih besar sama dengan 92% atau 93,5%. Keterangan dan simbol yang digunakan. Sebelum saya menjelaskan materi tayangan tema 32, yaitu perhitungan kebutuhan batu bara untuk boiler PG rafinasi, maka terlebih dahulu perlu saya sampaikan arti dari simbol, dengan maksud agar pemirsa yang belum paham tentang angka-angka pengawasan pabrikasi dan instalasi di pabrik gula bisa memahami arti dari simbol tersebut, sehingga penjelasan saya lebih mudah dipahami. Simbol dan istilah dijelaskan sebagai berikut. NCV, Net Calorific Value, SS, Superheated Steam, BE, Boiler Efficiency atau efisiensi ketel uap atau rendemen ketel, S, jumlah uap atau steam, SS, Superheated Steam, TI, temperatur air pengisi ketel atau feed water, N2, entalpi uap panas lanjut atau superheated steam. Perhitungan kebutuhan batu bara. Untuk menghitung kebutuhan bahan bakar batu bara untuk boiler terpasang di pabrik gula rafinasi dengan contoh kapasitas 800 ton raw sugar per hari ditampilkan pada tabel 1 berikut. Tabel 1, angka ringkasan atau summary-nya bisa dilihat pada PowerPoint ke-3. 1. Boiling capacity of raw sugar atau kapasitas pengolahan raw sugar 800 ton per day. 2. Capacity of steam boiler production adalah kapasitas produksi daripada ketel uap dalam 45 ton per jam. Capacity of the steam boiler production dalam kilo per hour adalah 45.000. Gauge pressure of the steam, jadi tekanan gauge daripada uap 32 kg per cm persegi. Tekanan absolut daripada uap 33 kg per cm persegi. Temperature of the separated steam, temperatur uap panas lanjut adalah 415 derajat Celcius dengan satuan metrik. 6. Temperature of the separated steam adalah 747 dengan satuan
derajat Fahrenheit atau British. Total heat of the supersteam, jadi total panas daripada panas uap lanjut adalah 779,5 kilokalori per kilogram. Temperature of the feed water, temperatur air pengisi ketel adalah 110 derajat Celcius. Sensible heat of the feed water, panas sensibel daripada air pengisi ketel 110,1 derajat Celcius. Di sini satuannya adalah kilokalori per kilogram. Boiler efisiensi atau efisiensi ketel adalah 81%. Calorific value of the coal atau NCV 5200 kilokalori per kilogram. Kalori of the steam SS sama dengan S kali entalsi uap minus N2 minus TI tutup kurung. Hasilnya adalah 35.076.831 kilokalori per kilogram. Calorific value of coal atau energi yang digunakan batu bara adalah 43.304.729 kilokalori per kilogram. 15. Quantity of full well coal adalah jumlah bahan bakar batu bara yang digunakan setelah kita hitung menjadi 8.328 kg per jam dibulatkan 8.350 kg per jam. Pada PowerPoint ke-1 ditunjukkan adalah bahan bakar batu bara sebelah kiri merupakan fosil dari tumbuh-tumbuhan yang sudah berumur jutaan tahun. Batu bara tersebut bisa digunakan untuk ketel uap atau steam boiler di pabrik gula rafinasi. Pada PowerPoint nomor 2 sebelah kiri adalah bara api batu bara. Kemudian sebelah kanan adalah cerobong asap atau chimney daripada boiler. Kemudian pada PowerPoint ke-4 kita hitung quantity of coal for boiler, jumlah batu bara yang digunakan untuk boiler. Jadi perhitungannya A, calorie of steam, SS sama dengan S kali N2 minus buka kurung N2 minus SW sama dengan 45.000 kali 779,5 minus buka kurung 779,5 minus 110,1. Hasilnya 35.076.831 kilokalori per kilogram. B. Calorie of coal, jadi energi daripada batu bara sama dengan A dibagi persen boiling efisiensi, boiler efisiensi sama dengan 35.076.831 dibagi 0,81. Hasilnya 43.304.729 kilokalori per kilogram. C. Quantity of coal, jumlah daripada batu bara adalah nilai daripada batu bara NCV of coal sebagai pembagi. Hasilnya adalah 43.304.729 dibagi 5.200 sama dengan 8.328 kilogram per jam. Kemudian kita berikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan terkait perhitungan kebutuhan batu bara coal untuk bahan bakar boiler di pabrik gula rafinasi.
1. Saran, air pengisi ketel atau feed water dan air ketel water boiler harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tekanan ketel boiler yang terpasang. 2. Makin tinggi NCV yang digunakan untuk ketel uap atau boiler, makin tinggi rendemen atau boiler efisiensi yang dihasilkan. Pada PowerPoint nomor 5 diberikan suatu ilustrasi hubungan antara NCV dibandingkan dengan boiler efisiensi. 1. Untuk ampas atau bagas, NCV kurang lebih 1.800 kilokalori per kilogram. Boiler efisiensi yang dihasilkan 78%. 2. Batu bara atau coal, NCV kurang lebih 5.200 kilokalori per kilogram. Dihasilkan boiler efisiensi atau rendemen ketel 81%. 3. Residu atau fossil oil, NCV plus minus 9.500 kilokalori per kilogram. Dihasilkan boiler efisiensi atau rendemen ketel kurang lebih 93,5%. Sehingga dapat ditarik suatu konklusi atau kesimpulan bahwa makin tinggi NCV, makin tinggi rendemen ketel atau boiler efisiensi. Kemudian 5. Ucapan terima kasih yang tulus. Saya sampaikan kepada pemirsa, karyawan aktif pabrik gula maupun para pemerhati industri gula nasional, tenaga senior Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi dan PT Rekayasa Industri atau REKIN dan P3GI. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YouTube atas kesempatan channel Nusantara Sugar Senior untuk ajang komunikasi aktif dengan pemirsa seluruh Nusantara, khususnya praktisi industri gula dan para akademis. Pesan khusus untuk generasi penerus industri gula nasional yang ingin betul-betul belajar ilmu pengetahuan lewat channel media di YouTube, sebaiknya diikuti metode sebagai berikut. Pertama, tonton video sampai tuntas, kalau perlu berulang-ulang. Kedua, video dilengkapi dengan deskripsi. Berikan komentar hal-hal yang belum jelas. Kalau perlu, kirim WA ke saya. Ketiga, untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, like, subscribe, dan komentar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini barokah dan bermanfaat untuk industri gula nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.